Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo, Jawa Timur belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta upaya pemadaman dipercepat. Sementara titik kebakaran lahan juga banyak bermunculan di wilayah Sumatera. Kami juga menyoroti tragedi balap drag race di Kota Mobagu. 8 penonton tewas tertabrak mobil peserta balapan. Mengapa insiden ini bisa terjadi? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Dua informasi tadi jadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Radi Saputro membersamai Anda di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari peristiwa kebakaran lahan di Bukit Dingklik, kawasan Gunung Bromo di wilayah Pasuruan, Jawa Timur yang kembali meluas. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Sejak pertama kali terlihat berkobar pada Minggu siang, api yang melalap hutan dan lahan kawasan Bromo sisi Pasuruan sulit dipadamkan. Titik kebakaran yang masih belum terkendali berada di Bukit Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Medan yang ekstrem membuat pemadaman lebih sulit dilakukan. Upaya pemadaman dilakukan baik lewat jalur darat maupun jalur udara menggunakan skema waterbombing. Ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Nah ini itu yang terjadi tepatnya di Dingklik ya. Dingklik itu desa Wonokitri. Nah, di bawahnya ada Pakis Pincil dan Dingklik. Nah itu. Jadi yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam. Kemudian yang Dingklik ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran kawasan Bromo bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Dusun Cemoro Lawang, Sukapura, Probolinggo. Menko Pratikno menyatakan Presiden Prabowo meminta agar pemadaman api di Bromo dipercepat dengan mengerahkan segala sumber daya yang tersedia. Sebelumnya terdapat 34 titik api di kawasan Bromo. Dari jumlah itu, 32 titik dinyatakan padam total dan 2 titik kini masih proses pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di area Bromo sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Musibah ini telah melalap kawasan konservasi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Memang masih ada 2 titik api yang harus segera dipadamkan, tapi yang sebelumnya sudah mencapai 34 titik. Sekarang masih ada 2 titik api seperti yang terjadi di belakang. Jadi Pak Presiden juga menyampaikan perhatian yang sangat serius terhadap ini, juga menyampaikan. Jadi oleh karena itu kita semuanya bekerja keras, tapi waktunya secepat-cepatnya. Jadi kita sudah bahas strateginya seperti apa, cara apa yang paling efektif dan efisien. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dipertahankan di sini, tetapi Dampak kebakaran yang melanda kawasan Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan menutup objek wisata sampai tenggat waktu yang belum ditentukan. Kondisi ini membuat para wisatawan yang terlanjur datang tidak bisa mendekat ke kaldera. Sebagian wisatawan yang mayoritas turis asing tetap bisa menikmati panorama Bromo dari lereng Tengger tanpa harus masuk ke kaldera. Wisatawan memaklumi situasi ini demi alasan keselamatan dan memilih untuk datang di lain waktu. Pengelola Taman Nasional Bromo juga telah menyiapkan skema pengembalian uang tiket dan penjadwalan ulang kunjungan. We didn't really know at first that there was a fire, but we guessed because the sky was very dark. And we checked on internet and we saw that, and then we could see the fire at night, and it was very aggressive, which scared me when I went to sleep, because I was like, maybe the fire is going to come to the city, which it didn't, so thank God. But I'm not disappointed because it's like this.
happens and it's life. So we're just gonna try to enjoy as much as we can here. Saudara, petugas gabungan dan relawan menyisir titik api di kawasan Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat. Titik api yang berkobar masih ditemukan di sejumlah lokasi di kawasan Gunung Gede. Petugas gabungan dan relawan yang melakukan penyisiran menemukan api yang berkobar membakar Kawah Wadon, kawasan Gunung Gede Pangrango. Beberapa waktu lalu, pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyebut ada 2 titik yang membakar lahan, yakni di lahan Surya Kencana dan di Kawah Wadon, kawasan Puncak Gunung Gede. Kebakaran kemarin menghanguskan 3 hektar lebih lahan di kawasan itu. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menduga kebakaran kali ini dipicu faktor alam atau akibat kemarau. Saudara, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga masih dilakukan tim Satgas Gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri di Desa Sungai Guntung, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 50 hektar. Kepala Manggala Agni, Daerah Operasional Sumatera 7 Rengat, Muhammad Ilham Sidik menyebut, hingga saat ini petugas belum berhasil mengendalikan seluruh titik api. Luas lahan yang terbakar diperkirakan masih akan bertambah. Akses menuju lokasi sangat sulit dan pekatnya asap juga menjadi kendala petugas memadamkan api. Selain dilakukan dari darat, pemadaman juga dibantu dengan helikopter waterbombing untuk menjangkau lokasi yang sulit ditempuh. Ini sedang berprogres menyekat kepala api di sisi utara. Kegiatan pagi ini kita fokuskan untuk memutus penjalaran api. Berikutnya adalah dukungan alat berat kita arahkan untuk membuka akses ke arah timur dan juga menyiapkan embung sebagai pendukung sumber air. Kita beralih ke informasi lain. Polresta Banyumas memasang garis polisi di area makam pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Langkah ini untuk membatasi kerumunan masyarakat saat pembongkaran kembali makam atau ekshumasi. Sejak Selasa siang, polisi telah memasang garis polisi di makam Sutrimo di TPU Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Warga desa juga ikut membantu persiapan proses pembongkaran makam yang rencananya berlangsung Rabu besok. Tapi warga Desa Lahar tak akan terlibat dalam pembongkaran makam. Kalau di Desa Lahar sendiri itu penggali relawan banyak, tapi kalau masalah penggalian yang sudah ada jasadnya belum pernah ada, jadi pada kesulitan untuk mencari orangnya, akhirnya saya serahkan ke Pemda yang berwajib dari Polres Banyumas. Terus artinya nanti yang menggali siapa berarti? Mungkin ada tim dari katanya orang Gumelar dan sebagainya, ada dengar ada 8 orang. Berarti warga biasa atau dari kepolisian? Warga biasa. Saudara, polisi akan membongkar kembali atau ekshumasi makam pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah almarhum Sutrimo pada Rabu besok. Kita tanyakan prosesnya sejauh ini dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Heri Widodo di lokasi makam Sutrimo di Desa Lahar, Banyumas untuk mengetahui persiapannya. Gesi, sejauh pengamatan Anda, bagaimana pihak desa dan kepolisian atau Polri memastikan keamanan jelang ekshumasi besok? Ya, Radi dan juga saudara, kalau dari TPU Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas saat ini bisa Anda saksikan, saya berada di tengah-tengah TPU begitu ya, yang mana di belakang saya ini sudah dipasang garis kepolisian. Dan kalau kami melihat perbandingan dari tadi siang sampai dengan sore hari ini, Radi, ternyata untuk pengamanan ini terasa lebih ketat begitu. Kalau tadi siang kami sempat diperbolehkan untuk lebih dekat dengan titik makam yang akan dilakukan ekshumasi atau pembongkaran, untuk
sore hari ini kami tidak diperkenankan sama sekali untuk masuk atau melewati batas dari garis kepolisian. Yang hal ini juga merupakan bentuk tingkatan lebih ketat begitu ya dari pihak pengamanan. Selain itu juga kalau setiap malamnya ini kami mendapatkan informasi memang sudah beberapa hari pasca dilakukannya atau masuknya laporan ke pihak kepolisian dari keluarga ini, makam dan juga kompleks rumah almarhum ini masih dijaga oleh pihak kepolisian. Kalau beberapa malam yang lalu ada sekitar 10 sampai dengan 15 personel polisi dan juga biasanya ada tambahan warga ataupun keluarga yang berjaga di makam. Malam hari ini kabarnya akan ditambah menjadi 20 personel yang akan menjaga sampai dengan proses ekshumasi esok mendatang. Yang mana proses ekshumasi ini juga akan dijadwalkan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Rabu besok dengan berbagai agenda tentunya ya, mulai dari briefing pihak-pihak terkait, kemudian juga akan diawali dengan doa, kemudian prosesi ekshumasi, dan juga nanti akan ditutup dengan doa kembali. Kami juga mendapatkan informasi untuk ekshumasi besok ini, kabarnya juga akan dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Kabid Humas Polda Metro Jaya, kemudian juga ada Kapolresta Banyumas, tentunya juga ada pihak keluarga ataupun perwakilan yang nanti akan datang didampingi dengan kuasa hukum. Nah, selain dari keluarga dan juga pihak-pihak terkait, polisi dan juga pihak terkait atau pihak pengamanan ini juga mewanti-wanti agar warga sekitar ini tidak sampai mengganggu, sehingga dipasang garis kepolisian ini cukup lebar begitu agar nantinya jika memang ada warga sekitar yang mau datang atau menyaksikan begitu ya proses ekshumasi tidak sampai mengganggu proses penyidikan yang berlangsung, Radi. Ya, besok proses ekshumasi dilangsungkan pada pukul 10 pagi dan ini tentu saja untuk menindaklanjuti misteri kematian dari Sutrimo yang diduga meninggal tidak wajar. Terima kasih Gesi Lutfiah dan juru kamera Heri Widodo melaporkan langsung dari lokasi makam Sutrimo di Desa Ulahar, Banyumas. Terima kasih. Yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Malam, Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas didakwa merugikan keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Ke ruang tunggu dulu apa langsung? Jaksa KPK menyebut korupsi ini dilakukan oleh ex-Menak Yakut secara bersama-sama. Pengisian kuota haji khusus tambahan yang dilakukan Yakut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Jaksa mengatakan pengisian kuota haji khusus tambahan itu disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah. Yakut dianggap mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis. Bahwa surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi tertanggal 21 Desember 2023 seolah-olah telah ditetapkan pada tanggal tersebut. Padahal sejatinya baru ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2024 atau backdate. Pencantuman tanggal yang tidak sesuai dengan waktu penandatanganan tersebut dilakukan agar calon jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan dan memperoleh keberangkatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melunasi biaya haji. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia.
Tim penasehat hukum ex-Menak Yakut menilai banyak fakta hukum yang ditutupi serta dipaksakan dalam surat dakwaan. Salah satunya terkait tudingan penerimaan uang sebesar $271.000 AS oleh Yakut yang dinilai hanya didasarkan pada asumsi tanpa bukti material. Tindakan pungutan uang percepatan dan pemberangkatan jemaah tanpa waktu tunggu sepenuhnya dilakukan oleh pihak serta tenaga operasional sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Pihak kuasa hukum juga menyayangkan tidak diterapkannya pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menelusuri aliran dana kepada pihak lain yang turut terlibat. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Hakim Anggota Hakim Advokat. Karena jelas dari runutan apa yang dibacakan, banyak garis-garis yang hilang ya. Banyak fakta-fakta yang ditutupi kemudian dipaksakan untuk disambungkan. Ya, penyebutan adanya penerimaan 271.000 itu ya dirasakan ya kelihatan sekali hanya untuk menyambungkan agar Gus Yakut sebagai Menteri Agama memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan atau adanya praktek-praktek yang dikatakan percepatan, kemudian memberangkatkan jemaah haji tanpa waktu tunggu. Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut ex-Menak Yakut menyiapkan uang sebesar $1 juta Amerika Serikat atau setara 17,8 miliar rupiah untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket haji DPR tahun 2024. Jaksa menjelaskan, DPR RI membentuk pansus angket terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024 karena didorong adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kita buka, ini karena ada 4 berkas. Kami tanyakan. Rapat tersebut membahas tentang jawaban-jawaban yang akan dirumuskan terkait perkiraan pertanyaan-pertanyaan dari panitia khusus angket DPR RI nantinya, termasuk merumuskan alasan-alasan dilakukannya pembagian kuota tambahan 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Bahwa selain melaksanakan rapat sebagaimana di atas, terdakwa Yakut Khalil Qomas menyiapkan uang sejumlah $1 juta Amerika melalui Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek dan Muhammad Nuruz Zaman selaku staf khusus terdakwa Yakut Khalil Qomas dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pansus angket haji tahun 2024. Usai pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, ex-Menak Yakut membantah seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum termasuk menerima aliran dana. Sampaikan saya tidak pernah menerima $1 pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa dan ada yang disebutkan aliran ke saya dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Polisi kembali menemukan sejumlah bagian senjata saat menyisir area sekolah di Jakarta Selatan. Saudara, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Puslap Forma Mabes Polri mensterilisasi 3 ruangan sekolah swasta yang menyimpan ratusan senjata di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari hasil penyisiran selama 5 jam, polisi kembali menemukan adanya 30 bagian yang biasa digunakan untuk kegiatan menembak. Namun kondisinya sudah tidak utuh. Beberapa bagian itu diantaranya airsoft gun, sasaran tembak, amunisi, hingga spare part senjata untuk mengetahui jejak kepemilikan senjata. Petugas juga mengambil sampel DNA dari 3 ruangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal temuan senjata di lingkungan sekolah.
Mendikdasmen bilang bahwa pengawasan terhadap sekolah berada dalam kewenangan Pemda. Namun ia telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan sekolah jadi rumah kedua yang aman dan nyaman untuk siswa agar bisa belajar. Pertama, kalau kami di Kemendikdasmen itu kan berkomitmen untuk sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak sehingga mereka tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman. Saudara, seorang wanita jadi korban begal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang berkendara seorang diri dipepet hingga jatuh tersungkur. Usai terjatuh, pelaku yang berjumlah 3 orang langsung merampas motor korban. Pelaku sebelumnya juga menyenggol motor korban dan mengancam korban dengan senjata tajam. Warga yang mencoba menolong korban juga mendapat ancaman. Aksi pembegalan ini terjadi pada Senin dini hari saat kondisi jalan sedang sepi. Korban diketahui hendak pulang ke rumah usai mengantar anaknya ke stasiun Bekasi. Kasus ini kini ditangani Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Yang 445 itu korban dari arah kemana dan mau kemana, Bang? Itu dari arah stasiun. Mungkin dia mau pulang. Biasanya nggak jalan sini. Nah, ada yang udah beli katakan. Mungkin karena ada yang keperluan. Ada yang takut. Terus tiba-tibanya masih langsung dibegal gitu ya? Iya, mungkin udah diikutin dari depan itu ya? Cuman ada tukang sayur, karena katakan karena bawa sajam itu ya? Mungkin karena dari belakang. Saudara, diduga emosi saat menagih utang, debt collector di Bekasi mengamuk dan menganiaya seorang warga. Warga dipukul menggunakan kursi berkali-kali. Peristiwa ini terjadi di Kompleks Taman Villa Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi penganiayaan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Pasca aksi penganiayaan, polisi langsung mengamankan pelaku berikut barang bukti berupa kursi yang digunakan pelaku. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Suparmin menjelaskan pelaku penganiayaan diduga emosi saat mencari kreditur yang tak muncul saat menagih utang. Pria yang menjadi korban disebut merupakan kekasih kreditur yang tengah bermain di rumahnya. Ini kejadian tersebut dan melakukan pengecekan CCTV, ternyata benar telah terjadi pemukulan dengan menggunakan kursi. Kita melakukan penahanan terhadap pelaku. Saudara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti temuan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait ribuan pegawai Kemensos terindikasi terlibat judi online. Kemensos akan menerapkan sanksi tegas mulai dari teguran hingga pemberhentian kontrak P3K hingga pemecatan dari status PNS. Berdasarkan data dari PPATK, sebanyak 1.900 pegawai Kemensos terindikasi terlibat judi online. Dari total itu, 42 diantaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, sedangkan sisanya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Sosial menegaskan, tim Inspektorat Jenderal Kemensos saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi fakta lapangan. Bagaimana data yang kami terima dari PPATK, ada 1.900 pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judi online. Sedang kita verifikasi, sedang kita validasi. Jika nanti benar-benar terbukti, maka kita akan berikan sanksi. Ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari peringatan sampai nanti mungkin juga pemberhentian. Beralih ke sorotan mancanegara, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Iran membayar kompensasi atas kematian warga Amerika Serikat yang tewas
dan terluka parah akibat serangan dari Teheran. Saudara, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan kembali Sapa Indonesia Malam dan kami sampaikan kembali sorotan dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Iran membayar kompensasi atas kematian warga Amerika Serikat yang tewas dan terluka parah akibat serangan dari Teheran. Tak hanya selama perang, sejak 28 Februari lalu, Trump juga bilang kompensasi juga harus mencakup kerugian selama 50 tahun yang diklaim disebabkan Iran. Trump menambahkan, Iran juga harus membayar kompensasi bagi keluarga para pengunjuk rasa di Iran yang ia klaim tewas di tangan pemerintah. Pernyataan Trump pada Senin waktu Washington DC ini jadi respons setelah pejabat Iran menuntut kompensasi dari Washington sebagai salah satu syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed. And if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. Senin waktu setempat, Donald Trump juga mengklaim AS sekarang memegang kendali Selat Hormuz. Trump bilang Angkatan Laut Amerika Serikat sudah menyisir ranjau di seluruh Selat Hormuz sehingga jalur sudah terbuka dan banyak kapal telah melintas. Tapi di saat yang bersamaan, Trump menyebut AS hanya mengizinkan pihak-pihak tertentu masuk ke Selat Hormuz. Trump menyampaikan pernyataan ini di tengah Iran dan Oman yang sedang merundingkan rute pelayaran baru di Selat Hormuz. It's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear. But we control the strait 100%. Pemerintah Iran mengibaratkan interaksi dengan Amerika Serikat bagai bergulat dengan babi. Pernyataan ini jadi tanggapan Teheran atas ucapan Trump yang menyebut negosiasi Iran layaknya main catur. Kementerian Luar Negeri Iran mengutip perumpamaan itu dari seorang tokoh Inggris, George Bernard Shaw. Jubir Kemlu Iran, Ismail Bagei, bilang frasa itu menggambarkan lumpur jadi dampak pergulatan yang dipaksakan Amerika Serikat. Namun Bagei tak menjelaskan detail makna jelas dari perumpamaan tersebut. Menanggapi permainan catur yang diutarakan Trump, Bagei memastikan Iran adalah pemain andal. کمک بگیرم از یکی از اندیشمندان انگلیسی اگر اشتباه نکنم جورج برنارد شو میگه که شما وقتی که با خوک ها پشتی میگیرید نباید انتظار داشته باشید که گلالود نشید. به هر حال این گلالود شدن گاهی وقتا بخشی از پشتیگیری است که بر شما تحمیل شده. به هر حال چراغ خاموش و چراغ روشن ایرانیان نشون دادن که شطرنج بازان حرفه‌ای هستند. Melalui Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menyerukan persatuan dan kekompakan di tengah perang melawan AS yang masih berlangsung. Pezeshkian bilang sempat bertemu selama hampir 7 jam dengan Mojtaba. Pertemuan itu membahas perekonomian dan perumahan rakyat, kehidupan masyarakat, kondisi pasar, lapangan kerja, serta dampak sanksi AS. Tapi Pezeshkian tidak mengungkap kapan dan di mana pertemuan itu berlangsung. Ini kedua kalinya Presiden Iran menyatakan telah bertemu Mojtaba Khamenei yang selama ini belum pernah muncul ke publik sejak dikabarkan terluka akibat serangan AS.
دیدار بسیار خوبی بود. تقریبا حالا شاید 7 ساعت خدمتشون بودیم. از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم و خب طبیعتاً دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود، وضعیت بازار بود، اشتغال بود، مسکن مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم داره ایجاد میشه و طبیعتاً نحوه ایستادگی ما، همراهی مردم، وحدت و انسجام بحثایی بود که دیگه در عرض 7-8 ساعت مفصل گفتگو شد. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago mengungkap banyaknya hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia karena fenomena El Nino. Karhutla di Indonesia mencapai lebih dari 107.000 hektar. Kami hadirkan informasinya selepas jeda di Sapa Indonesia Malam. Mundur. Wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih sampai dengan hari ini. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh kawasan wisata Bromo hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil karena kebakaran hutan dan lahan belum terkendali dan telah berdampak di 4 wilayah pemangku Bromo. Penutupan dilakukan sejak Sabtu malam demi keselamatan pengunjung. Penutupan ini berlaku bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Petugas juga disiagakan di setiap pintu masuk untuk mencegah wisatawan masuk ke kawasan yang masih terdampak kebakaran. Sejak tadi malam ketika kebakaran meluas di savana di Lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga kemungkinan mobilisasi yang cukup intens untuk upaya pemadaman. Nah, sampai memang situasi memungkinkan untuk dibuatkan. Pada hari Minggu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat langsung kebakaran kawasan Gunung Bromo. Saat di lokasi, Menhub melihat padang savana yang sebagian besar sudah terbakar dan tebing Arjosari yang masih berasap. Sekitar 520 ya. 300 sendiri itu malam tadi itu. Jadi memang banyak yang ini malam tadi. Alhamdulillah hari ini cerah, jadi tadi operasi waterbombingnya bisa berjalan lebih baik hari ini. Segala upaya dilakukan untuk memadamkan api di kawasan Bromo. BNPB mengerahkan 3 helikopter waterbombing dengan mengambil air dari Danau Ranupani di Lumajang, Jawa Timur. Pengambilan air dilakukan secara hati-hati oleh para pilot helikopter karena danau mengalami kedangkalan akibat musim kemarau. Memang terjadi pendangkalan sedimentasi di Danau Ranupani, cuman pada bagian tengah air masih bisa diambil gitu. Mungkin bagian pinggir tidak bisa diambil karena ada lumpur. Sedangkan untuk di bagian tengah masih cukup bisa diambil. Insya Allah air masih mencukupi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan hingga Pemprov Jawa Timur untuk proses pemadaman api di Bromo. Ia menyebut fenomena El Nino memperparah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Angka atau dari masa El Nino ini masih banyak terjadi karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi
Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub beserta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, ya, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali. Kebakaran lahan dan hutan tak hanya terjadi di Bromo saja. Kebakaran lahan dan hutan diperparah ketika memasuki musim kemarau juga terjadi di sejumlah titik. Di puncak Gunung Gede, kebakaran lahan juga sempat terjadi. Di hari kelima pasca kebakaran lahan, petugas gabungan dan relawan terus melakukan penyisiran. Petugas menyisir Kawah Wadon dan lahan Surya Kencana yang merupakan titik awal terjadinya kebakaran. Di Riau, tim gabungan dari polisi, TNI, dan BPBD melakukan patroli udara dan darat di sejumlah wilayah rawan karhutla. Tim gabungan masih melakukan pemadaman di lahan seluas 6 hektar yang terbakar. Sementara itu, memasuki hari kelima, kebakaran hutan dan lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelamuaro, Jambi, belum juga padam. Lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, sehingga api sulit dipadamkan dan rawan untuk muncul kembali. Di wilayah Jambi, lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 50 hektar. Tidak berbeda dengan Riau dan Jambi, kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru semakin meluas. Kepala BPBD Kota Banjarbaru mencatat ada sebanyak 664 hektar lahan yang telah terbakar. Kebakaran lahan dan hutan di Banjarbaru tak hanya disebabkan kemarau panjang, melainkan juga dipicu oleh oknum warga yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun sulit mencari bukti keterlibatan warga, namun tim gabungan terus memperketat pengawasan serta mengatasi dampak kebakaran di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengungkap banyaknya hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia karena fenomena El Nino. Hingga awal Agustus tercatat, luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai lebih dari 107.000 hektar. Ia menambahkan bahwa ancaman kemarau ekstrim ini memerlukan penanganan ekstra cepat dan terukur dari seluruh pihak. Ia berharap seluruh tim gabungan dapat mengatasi titik api yang masih membara. Biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September, awal Oktober yang akan datang. Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih. Kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan kepulan asap tebal di ruas jalan. Hal ini tentu saja sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari warga. Di Kota Banjarbaru, jarak pandang ruas jalan hanya tersisa 10 meter. Sementara di Pontianak, anak sekolah terpaksa menjalani pembelajaran jarak jauh untuk terhindar dari penyakit ISPA akibat kualitas udara yang buruk. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali dengan informasi kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang didakwa merugikan negara 622 miliar rupiah.
Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas didakwa merugikan keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa KPK menyebut korupsi ini dilakukan oleh ex-Menak Yakut secara bersama-sama. Pengisian kuota haji khusus tambahan yang dilakukan Yakut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Jaksa mengatakan pengisian kuota haji khusus tambahan itu disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah. Yakut dianggap mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis. Bahwa surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1156 tahun 2023 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi tertanggal 21 Desember 2023 seolah-olah telah ditetapkan pada tanggal tersebut. Padahal sejatinya baru ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2024 atau backdate. Pencantuman tanggal yang tidak sesuai dengan waktu penandatanganan tersebut dilakukan agar calon jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan dan memperoleh keberangkatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melunasi biaya haji. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut ex-Menak Yakut menyiapkan uang sebesar $1 juta Amerika Serikat atau setara 17,8 miliar rupiah untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket haji DPR tahun 2024. Jaksa menjelaskan DPR RI membentuk pansus angket terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024 karena didorong adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Rapat tersebut membahas tentang jawaban-jawaban yang akan dirumuskan terkait perkiraan pertanyaan-pertanyaan dari panitia khusus angket DPR RI nantinya, termasuk merumuskan alasan-alasan dilakukannya pembagian kuota tambahan 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Bahwa selain melaksanakan rapat sebagaimana di atas, terdakwa Yakut Holil Qomas menyiapkan uang sejumlah $1 juta Amerika melalui Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek dan Muhammad Nuruz Zaman selaku staf khusus terdakwa Yakut Holil Qomas dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pansus angket haji tahun 2024. Tim penasehat hukum ex-Menak Yakut menilai banyak fakta hukum yang ditutupi serta dipaksakan dalam surat dakwaan. Salah satunya terkait tudingan penerimaan uang sebesar $271.000 AS oleh Yakut yang dinilai hanya didasarkan pada asumsi tanpa bukti material. Tindakan pungutan uang percepatan dan pemberangkatan jemaah tanpa waktu tunggu sepenuhnya dilakukan oleh pihak serta tenaga operasional sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Pihak kuasa hukum juga menyayangkan tidak diterapkannya pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menelusuri aliran dana kepada pihak lain yang turut terlibat. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Hakim Mahmud dan teman advokat. Karena jelas dari runutan apa yang dibacakan banyak garis-garis yang hilang ya. Banyak fakta-fakta yang ditutupi kemudian dipaksakan untuk disambungkan. Ya, penyebutan adanya penerimaan 271.000 itu ya dirasakan ya kelihatan sekali
hanya untuk menyambungkan agar Gus Yakut sebagai Menteri Agama memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan atau adanya praktek-praktek yang dikatakan percepatan, kemudian memberangkatkan jemaah haji tanpa waktu tunggu. Usai pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Ex-Menak Yakut membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum, termasuk menerima aliran dana. Saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang. Dalam sidang perdana kasus korupsi kuota haji yang menghadirkan Ex-Menak Yakut, jaksa membacakan sejumlah dakwaan. Di antaranya, Yakut bersama-sama merugikan negara 622 miliar rupiah. Kita akan bedah sejauh mana bukti dan fakta di persidangan mampu menguatkan dakwaan adanya korupsi dalam pembagian kuota haji. Sudah bersama kami Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, dan Yudi Purnomo, ex-penyidik KPK. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Saya ke Pak Heri dulu ya. Pak Heri, sebenarnya kami sebagai publik, bagaimana kami bisa memahami ketika sebuah kasus merugikan negara sampai 622 miliar rupiah, itu kalau dibedah atau diartikan seperti apa sih Pak 622 miliar dalam kasus ini? Nah, ini tentu bukan jumlah yang sedikit ya. Kalau kita mengacu pada dakwaan, kan ada pasal 603 KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023. Kemudian juga berkaitan dengan ada menggunakan turut serta, pasal 20C ya, kalau saya tidak salah mencatat. Ada pasal 18 juga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199/2001, yang dimana ini ada pidana tambahan, pidana denda nantinya. Nah, kasus kan sebenarnya berkaitan dengan adanya inisiasi dari kerajaan Saudi Arabia ya untuk menambah kuota, karena masa tunggu haji itu sama sekali Mbak Cindy sampai 30 sampai 40 tahunan lebih. Maka ditambah kuotanya. Nah, dalam konteks menambah kuota ini ada porsi yang harus memang dibaca nanti yang berkaitan dengan angka 600 sekian miliar tadi. Begitu ya. Apakah pembagian porsi tadi itu memang sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang sekarang sudah dipisah kementeriannya di Presiden Prabowo Subianto ya, Undang-Undang 8 tahun 2019. Yang akan dicermati nanti adalah ketentuan di pasal 9 dan pasal 64 ayat 2. Nah, dalam konteks apakah kemudian ada mendapatkan kickbacks, adakah konflik of interest, apakah pengambilan keputusan untuk adanya kuota haji reguler dan khusus ini di luar dari yang seharusnya dilakukan, apakah dari ditawarkan oleh pihak-pihak swasta. Nah, ini yang akan kemudian diperhatikan betul oleh teman-teman KPK sebagai pendakwa dalam kasus ini ya, yang akan kemudian bicara dalam konteks delik material, akibatnya adalah merugikan keuangan negara sebanyak 600 sekian miliar tadi. Nah, ini kan yang harus kemudian dapat dibuktikan, karena sekali lagi saya tadi mulai dengan kata bahwa ini bukan jumlah yang kecil Mbak Cindy. Maka aliran dana ke sana, bahkan tadi di-challenge sama kuasa hukum ya. Nanti mungkin Bang Yudi juga bisa tanggapi itu ketika dia katakan kok tidak dilapis dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, ini seakan-akan juga menimbulkan persoalan baru dengan menarik mungkin pusaran di kasus yang lain. Saya harap KPK bisa fokus pada dakwaan yang sudah disampaikan, khususnya di pasal 603 yang dulunya di pasal 2 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke. Saya rasa itu. Oke, Mas Yudi, tapi kalau didakwa merugikan negara sampai 622 miliar, artinya jaksa KPK dalam masa pembuktian ini apa saja yang harus dihadirkan untuk membuktikan angka yang besar itu? Ya, kalau kita bicara angka 622 miliar, ini kan KPK hitungannya berdasarkan 3 hal ya. Selisih ya antara haji yang seharusnya berangkat dengan yang tidak berangkat, kemudian ternyata ada kuota petugas haji juga, kemudian juga ada fee jual beli kuota haji. Maka saya katakan bahwa ini adalah uang semua ya, berbeda dengan pengadaan barang dan jasa yang masih debatable ya, terkait dengan angka dari barang-barang tersebut. Tapi ini kan uang-uang yang berdasarkan hitungan. Tentu follow the money sangat
penting ya dalam menangani kasus ini. Nah, kalau kita bicara mengenai dakwaan tadi ya, tentu ada beberapa hal yang menurut saya menjadi catatan. Pertama mengenai penerimaan dari Gus Yakut ya yang sebesar hampir 5 miliar itu, yang saya lihat ini kan masih terlalu kecil ya dibandingkan dengan 622 miliar. Ada juga terdakwa lain ya hampir 90 M dan sebagainya. Karena bagi saya kasus ini tentu adalah kasus yang sangat menarik ya, dimulai dari adanya suatu pemufakatan di antara penyelenggara negara dengan pihak penyelenggara haji khusus ya kan, kemudian menghasilkan kesepakatan dan kemudian akhirnya muncullah nilai 622 miliar ini yang bagi saya ya tentu tersangkanya jangan hanya 4 ini ya, bahkan semuanya itu harusnya menjadi tersangka para penyelenggara haji khusus tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari orang-orang yang sudah merencanakan dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pencucian uang yang dilakukan ya tentu akan sangat menarik ya, bahwa penggunaan ya travel haji khusus ini ya bagi saya adalah semacam sebagai gatekeeper ya untuk kemudian menerima uang-uang ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah ya mengapa kemudian tidak dilakukan pencucian uang? Apakah kemudian karena para travel haji khusus ini mengembalikan uang? Saya pikir mereka tidak hanya sekedar mengembalikan uang kemudian dimaafkan ya. Karena apa? Karena kesepakatan dari awal. Sehingga kemudian ketika masing-masing mendapatkan keuntungan akibat mendapatkan lebih jatah kuota haji khusus, itu memang sudah direncanakan. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa wah ini tidak direncanakan, wah kemudian ini kami mendapatkan haji khusus, kemudian kami bisa mendapatkan uang. Tidak. Ini bagi saya ya dakwaan yang dilakukan oleh teman-teman jaksa KPK tentu sudah berdasarkan dari hasil penyidikan mereka. Namun ya, tadi saya katakan masih belum menurut saya, yang tentu nanti akan dihadirkan saksi-saksi yang bisa memperkuat ya pembuktian mereka. Ya tentu kan pihak dari para terdakwa ini kan juga sudah mendapatkan berkas ya, tentu akan mempelajari. Namun bagi saya, saran saya adalah pertama, bahwa pemufakatan jahat di awal itu harus diperkuat pembuktian. Bahwa memang ada kesepakatan di mereka dengan adanya haji khusus yang kemudian dijadikan lebih dari aturan, itu akan mendapatkan keuntungan. Di situ ada kesepakatan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai pemanfaatan aliran uang ini, ya inilah yang sangat menarik. Ya, siapa yang kemudian sesungguhnya menjadi penerima manfaat dari aliran uang ya yang didapatkan oleh para haji khusus ini? Apakah memang mereka saja yang kemudian mendapatkan sebagai keuntungan dari bisnis, atau kemudian ini nanti mengalir kemana? Inilah yang menurut saya harus diperkuat oleh KPK. Jadi bukan hanya terbatas kepada 4 terdakwa, tapi juga harus melebar kepada para pelaku-pelaku lainnya. Begitu Mbak. Kalau misalnya memang perlu adanya pengembangan nanti ada dari fakta persidangan ketika persidangan ini berlangsung, tapi kalau Pak Heri menurut Anda sebenarnya pasal yang digunakan oleh jaksa sekarang sudah cukup kuat belum untuk membuka nama-nama lain? Ya, kalau kita melihat ada pasal 20 huruf C ya, ada kalau nggak salah saya itu turut serta. Dengan kata lain ini penyertaan dalam naming ada satu tindak pidana pelakunya lebih dari 1 orang. Nah, mungkin dalam perkembangannya nanti bisa saja ditemukan fakta-fakta baru yang mengkerucut pada adanya tersangka baru, Mbak Cindy. Itu yang kita tunggu adalah penyelesaiannya sampai ke akar permasalahan, ya kan? Karena memang di awal KPK mungkin memproses ini dari messengernya saja kan, dari peluncur-peluncurnya yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Baru kemudian ke tengah ketemu mungkin Pak Yakut ini ya, menurut versinya KPK tentunya. Nah ini kan yang perlu diyakinkan. Tidak hanya bicara tentang uang, bagaimana kemudian pembuatan keputusan tadi itu ada tidak menguntungkan orang lain tadi ya, korporasi dan lain sebagainya, kemudian juga pengambilan keputusannya seperti apa, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Karena kalau bayangan saya ini arahnya akan coba dibicara bahwa dalam tataran ini adalah tataran administratif saja.
bahwa itu semua adalah bagian dari diskresi pembuat keputusan tadi. Nah, ya mereka tidak akan bicara pada level bahwa ini adalah perbuatan pidana untuk pembelaannya Pak Yakut sendiri kan. Nah, tapi keyakinan tetap harus sama bahwa terjadi mens rea, ada niat jahat dari para pihak yang terlibat dan mengetahui informasi tadi, dan mungkin pertanggungjawabannya ke siapa? Kan apakah mungkin pertanggungjawaban hanya berhenti di Yakut selaku Menteri Dasar itu kan? Karena memang kan ini pengambilan keputusan yang bukan pengambilan keputusan pada satu orang, tapi ini government to government, G to G kan, yang menurut tidak diambil gitu. Oke, berarti kalau sebenarnya pasal tindak pidana secara bersama-sama ini bisa jadi pintu masuk, tapi kenapa juga pasal TPPU nggak digunain ya sekalian? Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, kita akan lanjut lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Cappuccino rasa Italiano dari Wings Food. Kita lanjutkan dialog yang tadi, Mas Yudi, ketika Jaksa KPK tidak menggunakan pasal TPPU, sebenarnya kalau Anda sebagai mantan penyidik KPK, ini strategi dari KPK kah? Memang sengaja tidak menyertakan pasal TPPU atau karena ada faktor lain? Ya, kalau saya melihat dengan uang yang diduga ya dari dakwanya KPK kan hampir 5 miliar, itu memang bagi saya ngapain kemudian digunakan pasal TPPU gitu ya, karena jumlah yang diterima itu sedikit. Itulah sebabnya saya melihat bahwa dalam kasus ini KPK masih belum banyak mendapatkan ya bukti-bukti terkait mengenai uang sebanyak 622 miliar terkait dengan kerugian negara. Kalau ya. gitu bisa dibilang bahwa dakwaannya lemah nggak kalau belum sekuat itu ternyata? Iya, karena kalau kita lihat dari sisi jabatan ya, Pak Yakut ini kan adalah menteri. Menteri itu dalam suatu kasus korupsi adalah orang yang paling tinggi ketika terkait dengan kementeriannya. Sehingga dia adalah intellectual leader. Jadi ya ketika hanya menerima ya sekitar 5 miliar ya, maka tentu ini bagi saya agak menggelitik gitu kan. Karena seharusnya KPK berani untuk mendakwakan 622 miliar itu adalah penerimaan dari Gus Yakut. Karena penerimaan misalnya dari 3 terdakwa lain ataupun kemudian dari 313 travel itu kan seharusnya adalah sebagai on behalf-nya. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau kita bicara bahwa penerimaannya hanya 5 miliar, maka nanti pengganti kerugian denda pengganti kerugiannya itu ya hanya sekitar 5 miliar saja gitu kan. Bagi saya untuk suatu kasus yang 622 miliar ya, maka nanti pengembalian jika pun nanti divonis bersalah ya Pak Yakut ini, itu kan nggak banyak gitu kan. Ini yang menurut saya harusnya dikejar ya dari ya para travel itu ya, kemana ya nanti ya akhir dari uang-uang mereka. Ya, kalau kemudian ternyata akhir dari uang-uang mereka adalah untuk mereka, para travel ini, maka bagi saya penyidikan kemarin belum tuntas. Sebab justru kan lebih banyak yang dinikmati para travel ataupun orang-orang di sekitarnya Gus Yakut daripada Gus Yakut sendiri seperti itu. Berarti kalau menggunakan pasal TPPU, Pak Heri sebenarnya akan bisa menjerat nama-nama yang banyak itu, totalnya kerugian negara sampai 622 miliar. Seharusnya demikian, tapi secara normatif begini Mbak Cindy, memang mungkin kalau kita bisa cek di setiap pasal di Undang-Undang Tipikor tidak ada kewajiban ya, tidak ada persyaratan khusus harus melapisnya dengan tindak pidana pencucian uang, karena secara delik material ini berbeda ya secara ketentuan. Ini kita bantuin KPK untuk menjawab atau nyapu-nyapu urusan inilah gitu ya. Tapi sebenarnya bahwa esensinya adalah kalau memang ini tindak pidana korupsi adalah ingin mengembalikan kerugian keuangan negara, tentu kan yang dikejar adalah jumlah dari total kerugian yang disebutkan tadi, yang menurut kita ya fantastis ya, ratusan miliar dibandingkan dengan angka yang tadi sudah disebutkan mungkin kurang bahkan dari 5 miliar. Nah, bagaimana kemudian mengkonstruksi itu? Apakah ada kesulitan? Ya, nanti KPK yang bisa menjawab itu kan, mungkin terlalu dini karena masih bicara tentang dakwaan. Mudah-mudahan kita berpikirnya positif. KPK punya cara lain untuk membuktikan di tengah-tengah nanti.
tapi tidak diungkap di awal. Tapi sekali lagi, kalau mau ini fair trial, sebenarnya dakwaan itu sudah menyebutkan secara cermat, jelas, lengkap tempus, lokusnya, gitu, bahkan mengurai peran dari para masing-masing tersangka. Jangan seakan-akan nanti kesannya ya KPK nggak terlalu pede ya terhadap kasus ini. Ya, ini kan juga harapan publik kan sudah tinggi ya kepada KPK dalam penanganan kasus Yakut. Oke, kalau berani menyentuh tokoh sentral begitu ya, mantan pejabat yang punya posisi yang tinggi di kementerian begitu. Kalau Mas Yudi sebenarnya melihatnya seberapa solid bukti yang dimiliki KPK sekarang untuk betul-betul menjerat tidak hanya ex-Menak kalau misalnya memang terbukti melakukan korupsi dan dakwaan merugikan negara 600 miliar rupiah itu? Akan dakwaan itu kan saya paham sekali ya, pasti itu sudah berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi, alat bukti, ya kan, dokumen dan sebagainya. Itulah sebabnya maka tentu di awal nanti pemeriksaan saksi-saksi ya, maka KPK harus ya menggunakan strategi ya, saksi-saksi yang kuat keterangannya harus di awal. Ya sebab tadi saya katakan bahwa terkait dengan dakwaan ya memang semuanya KPK memenuhi unsurnya ya, tadi saya baca gitu kan, dan kemudian saya dengar dakwaan dari jaksa semua berbuat tidak berbuat terkait dengan kewenangan dan sebagainya. KPK yakin ya, termasuk ada kerugian keuangan negara, bahkan ada dugaan kickback ya, mens rea-nya juga sangat jelas, misalnya ada back debt, ada penerimaan uang, itu kan adalah bagian dari mens rea. Tapi bagi saya tadi bahwa untuk sekelas Yakut gitu ya, kalau misalnya penerimaan uangnya hanya sekitar 5 miliar, itu bagi saya ya, walaupun memang dalam kasus tindak pidana korupsi benar di awal itu kesepakatan jahat itu, pemufakatan jahat itu benar-benar kuat buktinya, sehingga kemudian KPK bisa mengambil 622 miliar tersebut secara bersih ya, untuk memulihkan aset. Karena terkait pemidanaan bukan hanya pemenjaraan, tetapi juga yang paling penting adalah mengembalikan atau memulihkan aset. Seperti itu Mbak. Jadi KPK harus membuktikan pemufakatan jahat, mens rea-nya dan sebagainya di awal ya, untuk bisa menyapu ya semua uang-uang yang ada di travel-travel tersebut. Sekaligus saya katakan bahwa kalau ini terjadi, maka ini bisa dibuktikan, bisa jadi semua para pemilik ataupun juga direktur dari para travel tersebut semua bisa menjadi tersangka. Begitu Mbak. Oke, bukan cuma membuktikan yang sudah didakwa, tapi juga nama-nama lain yang bisa jadi terlibat juga. Mas Yudi, Pak Heri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas Cindy. Kami akan kembali dengan informasi ajang balapan drag race di Kota Mobagu berubah jadi tragedi sebab mengakibatkan 8 orang meninggal. Mengapa bisa terjadi? Kita akan bahas usai jeda. Saudara, 8 warga yang menjadi korban dalam kecelakaan pada ajang balap drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara dimakamkan. Sementara itu sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Pada arwah beliau, aktivitas dan rutinitas yang padat hari ini. Proses pemakaman korban balap drag race dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Mobagu bersama jajaran Forkopinda. Beberapa panitia kegiatan drag race juga turut hadir untuk menyampaikan belasungkawa dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. 8 warga Kota Mobagu meninggal setelah sebuah mobil pebalap kehilangan kendali dan menabrak kerumunan penonton hari Minggu 9 Agustus. Sementara itu sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan sebagian korban dirujuk ke Rumah Sakit Profesor Kando Manado untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bapak Ibu hadirin kulihat duka. Kita fokus untuk keluarga yang berduka, yang meninggal dunia. Tentu secara pribadi kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu. Dan kita juga fokus pada yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, semoga cepat disembuhkan. Kita akan menjamin bahwa keluarga korban atau korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal sampai insya Allah sampai sembuh. Polisi mengusut kasus drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang menewaskan 8 orang.
Pengemudi mobil balap yang menewaskan penonton berpotensi menjadi tersangka. Kapolda Sulawesi Utara menegaskan penyelidikan insiden maut dalam ajang drag race dan drag bike di Kota Mobagu yang menewaskan 8 orang dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini akan diperiksa. Dan hingga kini 5 orang telah diperiksa Polres Kota Mobagu. Pemeriksaan juga menyasar panitia penyelenggara dan pengemudi mobil balap yang terlibat dalam insiden. Polisi menyebut pengemudi mobil balap yang mengakibatkan 8 orang meninggal berpotensi menjadi tersangka. Nah tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikutin kan ini masih berproses. Jadi apa yang ditanyakan sama teman-teman semuanya bisa berpotensi. Tapi kan ini kita tidak bisa, namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Saudara, ajang balapan drag race di Kota Mobagu berubah menjadi tragedi. Salah satu pebalap kehilangan kendali dan menabrak kerumunan penonton, mengakibatkan 8 orang meninggal. Lalu mengapa insiden ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam insiden ini? Kita ulas bersama pegiat otomotif Fitra Eri yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam. Ya, Mas Fitra, saya bertanya, Anda juga kan selain pegiat otomotif, Anda juga aktif dulu sebagai pebalap ya Mas Fitra ya. Nah, saya ingin sekarang. Oh, bahkan sampai sekarang. Nah, saya ingin kalau begitu bertanya dari sudut pandang pebalap yang sudah berpengalaman seperti Mas Fitra. Kira-kira apa yang biasanya terjadi ketika mobil drag race, khususnya kelas free for AII atau FFA ya kalau saya tidak salah, itu hilang kendali tepat di zona pengereman setelah garis finish. Apa sebenarnya yang biasanya terjadi? Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita dulu untuk semua korban dan semoga yang luka-luka juga bisa diberi kepulihan. Nah, mengenai mobil kecelakaan, bukan hanya di drag race tapi di balap, baik itu sebelum finish maupun sesudah finish, itu adalah hal yang bisa terjadi dan lumrah terjadi. Sudah terjadi berkali-kali mobil itu bisa melintir, bisa nabrak, bahkan bisa sampai terbalik gitu ya. Karena memang nature-nya dari olahraga otomotif adalah mobil dengan kecepatan yang tinggi. Artinya resiko melintir, tabrakan itu besar. Jadi kecelakaan seperti itu lazim adanya. Tapi yang tidak lazim adalah kecelakaan itu menimbulkan korban jiwa di penonton. Bahkan selama 26 tahun saya berkecimpung di dunia balap, rasanya inilah yang korban jiwa terbanyak dalam satu kecelakaan dan itu melibatkan penonton semua. Itu yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Kalau begitu tadi menyimak juga pernyataan Polres Kota Mobagu bahwa sang pebalap ini berpotensi menjadi tersangka. Nah, apakah ini layak ditersangkakan? Karena pebalap juga kan memiliki memiliki perlindungan khusus, artinya tidak sembarang pebalap juga ketika ada kendala teknis dan akhirnya menimbulkan kecelakaan, ini dibebankan semua ke pebalap begitu Mas Fitra? Ya, tadi sebenarnya saya cukup setuju dengan Pak Kapolda yang bilang azas praduga tidak bersalah. Tiba-tiba beliau ngomong kecuali pembalapnya karena ada kelalaian jadi berpotensi besar untuk jadi tersangka. Loh, justru menurut saya pembalap di sini adalah pihak yang dirugikan juga karena yang namanya melintir, kelalaian, tidak mampu mengendalikan mobil itu adalah lumrah terjadi di balap. Tapi pembalap juga yang mereka sudah membayar uang pendaftaran dan ini adalah event resmi bukan balap liar. Mereka juga berhak mendapatkan lintasan yang aman. Penonton pun juga berhak mendapatkan tontonan dengan cara yang aman. Nah, pihak penyelenggara wajib untuk menyediakan tempat menonton yang aman dan itu sudah ada standarnya dari IMI. Makanya saya juga bingung kenapa bisa diizinkan itu untuk terus berlangsung. Siapapun pihak yang mengizinkan itu gitu ya. Karena itu semua sudah ada standarnya oleh IMI dan tidak seharusnya kecelakaan itu membawa akibat bagi penonton gitu. Dan itu kalau kita lihat tidak ada safety factor sama sekali. Mobil melintir langsung kena penonton, tidak terkena barrier atau apa, hanya tali rafia yang. Betul, hanya tali plastik ya, tali rafia. Nah, kalau begitu apakah sebenarnya Anda juga tadi sempat menyinggung soal penyelenggaraan, artinya ini ada panitia yang
kepanitiaan yang juga harus diusut sebenarnya oleh pihak kepolisian atau polisi. Kira-kira apakah memang sebenarnya sejak awal ini ketidakberesan panitia dalam mempersiapkan ajang drag race ini? Sebenarnya tidak bisa serta-merta hanya ke panitia ya, karena panitia tentunya dengan sedaya upayanya akan membuat perlombaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi setelah itu ada namanya proses perizinan. Perizinan itu dari IMI-nya, kemudian juga dari kepolisian setempat, yang mestinya itu juga memperhatikan faktor safety-nya. Kalau memang tidak safety, mereka bisa tidak diizinkan dulu sampai mereka bisa membuat safety yang baik gitu ya. Jadi menurut saya bukan hanya penyelenggaranya, tapi juga pihak yang mengizinkan ini berlangsung. Itu yang harus dipertanyakan, kenapa bisa? Karena ini tinggal menunggu tragedi terjadi saja kalau tidak ada faktor safety sama sekali untuk penonton. Oke, berbicara soal faktor safety, menurut Anda seberapa jauh standar safety kendaraan untuk kelas FFA misalnya, kalau dalam konteks drag race di Indonesia, misalnya dari roll cage, seat belt 5-6 titik, fire system, dan lain-lain. Apakah ini sudah diterapkan secara ketat di event daerah seperti di Kota Mobagu dan di kota-kota lainnya, atau memang masih banyak yang perlu dievaluasi? Saya tidak bisa mengomentari hal tersebut secara pasti karena saya juga tidak mengikuti prosesnya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi pembalap yang mengalami kecelakaan, dan saya lihat sekilas mobilnya memiliki roll cage, yang pembalapnya juga memakai helm, dan pembalapnya juga selamat ya walaupun tabrakannya keras. Artinya itu adalah safety gear yang bekerja untuk menyelamatkan pembalap itu. Tapi di kasus ini bukan masalah safety gear pembalap, tapi adalah safety measure yang dilakukan oleh penyelenggara untuk penonton. Itu yang membuat banyak terjadi korban jiwa, bukan faktor keselamatan di mobilnya. Karena faktor keselamatan di mobilnya terbukti membuat pembalapnya survive atau pembalapnya selamat dari kejadian itu. Oke, nah kalau tadi Anda juga sudah menyinggung soal regulasi IMI. Regulasi IMI jelas mengatur pembatas penonton itu pagar atau beton, guardrail baja minimal 60 cm. Nah ini mengapa di banyak event non permanen di daerah masih sering hanya pakai tali rafia seperti yang kita saksikan di Kota Mobagu atau pagar seadanya? Apakah ini budaya asal jalan yang seperti Anda singgung tadi memberikan izin asal-asalan, atau kurang pengawasan dari IMI pusat atau provinsi? Kira-kira bagaimana bentuk pertanggungjawabannya seharusnya? Saya tidak tahu kenapa itu bisa berlangsung ya, kenapa itu mendapatkan izin. Tapi kalau melihat standarnya tentu saja safety adalah number one priority baik untuk pembalapnya maupun untuk penonton. Nah, dengan adanya kejadian ini artinya ini juga kesempatan untuk IMI, kepolisian, siapapun pihak-pihak yang mengizinkan untuk lebih ketat lagi dalam mengizinkan satu event sebelum event itu bisa berlangsung. Utamanya masalah keselamatan. Saya tidak tahu kenapa banyak di daerah seperti itu, karena mestinya tidak. Tapi ini kan artinya bom waktu yang menunggu untuk terjadi, dan ternyata terjadi di Kota Mobagu kemarin. Tapi ini saya rasa bisa dijadikan momentum untuk berbenah ke depannya, walaupun tetap yang tragedi kemarin itu tetap harus diselidiki siapa yang paling bertanggung jawab, dan saya rasa polisi harus bekerja dengan profesional di sini dan tidak hanya mengincar drivernya, karena driver justru adalah pihak yang paling tidak bersalah di sini, walaupun memang mobil dia yang menyebabkan melintir dan menabrak, tapi seharusnya dia tidak langsung menabrak penonton, seharusnya masih ada pagar dan ada pengaman lain, harusnya mobilnya saja yang hancur, bukan sampai nonton. Oke, nah ada juga beberapa pertanyaan di lini masa, Mas Fitra. Kalau balap drag race itu kan biasanya lintasannya seharusnya lurus begitu ya. Tapi kalau kita melihat video amatir yang beredar saat ini di media sosial juga, ini mobil itu terlihat agak berbelok dan mengarah ke arah penonton. Nah, kalau Anda melihat ini, apakah memang lintasannya yang tidak sesuai? Karena kalau drag race kan biasanya hanya lurus saja, atau bagaimana? Ya, kalau saya lihat sih lintasannya lurus ya. Lurus memang ya? tidak rata, tapi lurus. Nah, kejadiannya itu kalau saya analisa dari videonya itu adalah setelah finish. Nah, setelah finish, normalnya pembalap akan melakukan pengereman. Ketika melakukan pengereman, secara fisika, bobot center of gravity atau titik berat dari mobil itu akan pindah ke depan dan membuat ban belakang itu traksinya atau daya cengkramnya berkurang. Nah, itu kalau ada input setir sedikit atau misalnya rem yang kurang balance antara kanan dan kiri, itu bisa menyebabkan mobil melintir. Banyak sekali hal yang bisa membuat mobil melintir di kecepatan tinggi. Makanya balap itu butuh safety factor yang tinggi, karena memang kecelakaan itu sering terjadi. Di balapan, kecelakaan itu lumrah terjadi.
tapi korban jiwa itu sangat jarang terjadi kalau semua safety measure-nya diperlakukan. Baik, terakhir Mas Fitra, saya ingin menegaskan kembali, artinya kalau dalam insiden-insiden seperti ini, dalam event-event balap gitu ya, apakah sebenarnya pebalap ini cukup hanya fokus ke performa, atau harus ikut juga memastikan area safety di sekitar lintasan, Mas Fitra? Bukan tanggung jawab pembalap sama sekali. Sekali lagi bukan tanggung jawab pembalap ya? Bukan tanggung jawab untuk memperhatikan ada penonton di mana, karena itu adalah tanggung jawab penyelenggara untuk memastikan penonton itu di area yang aman. Karena pembalap dari mulai level daerah, nasional sampai dunia, fokusnya adalah memenangkan pertandingan itu, dan mereka bisa melakukannya karena di lingkungan yang aman. Kalau kita lihat di sirkuit permanen itu aman semua. Memang mungkin di beberapa daerah di Indonesia belum memiliki sirkuit permanen, menggunakan sirkuit non permanen, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan safety measure, jarak antara lintasan ke penonton, barrier antara mobil balap dan penonton. Itu semua bisa mengurangi faktor risiko terjadinya hal seperti yang terjadi di Kota Mobagu, dan pembalap tidak bisa diminta untuk fokus ke penonton karena memang itu bukan tanggung jawab mereka ketika mereka berada di sebuah pertandingan yang resmi. Ini bukan balap liar, ini pertandingan resmi. Event resmi. Nah, semoga perbincangan kita malam hari ini juga memberikan perspektif terhadap aparat hukum gitu ya, bahwa ini bebannya tidak ada di pembalap sebenarnya, tetapi di faktor penyelenggara dan juga siapa yang menerbitkan izin dan yang tidak mengindahkan sisi safety untuk para penonton di ajang drag race ini. Terima kasih pegiat otomotif yang juga pebalap profesional Fitra Eri telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Mas Fitra. Malam. Saudara, polisi dalami identitas dari Febrio Adiono, pegawai kejaksaan yang disebut menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex Jampitsus. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi masih menyelidiki identitas dari Febrio Adiono, pegawai kejaksaan yang disebut jadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex Jampitsus. Polisi bilang akan menginvestigasi informasi terkait peran Febrio Adiono yang namanya tertulis sebagai penanggung jawab saat mengantar Sutrimo yang sudah meninggal dunia ke rumah sakit. Polisi telah memeriksa 24 saksi namun tidak mengungkap apakah Febrio Adiono telah diperiksa. Saat ini polisi masih menyelidiki potensi pidana dalam kematian Sutrimo dengan membongkar makam atau ekshumasi. Soal ini Pak, sosok Febrio Adiono itu sudah diketahui belum? Ya, terima kasih informasinya, nanti kita dalamin. Pak, total saksi berapa Pak? Kenapa? Dalam ini pemeriksaan total saksi berapa Pak yang sudah Belum. 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Febrio satu pengantar itu pegawai kejaksaan? Itu sih bukan pegawai kejaksaan, bukan. Orang swasta biasa. Febrio Adiono diduga menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex Jampitsus yang tewas di depan klinik kecantikan di Kebayoran Baru. Namun sosok Febrio masih menjadi teka-teki, padahal ia salah satu saksi kunci kematian Sutrimo. Sebelumnya, dalam keterangan kepada wartawan pada 7 Agustus, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sempat menyebut Febrio Adiono sebagai pegawai kejaksaan. Namun Anang menegaskan Febrio bukan jaksa. Keterangan berbeda sempat muncul pada 10 Agustus 2026. Jamintel Reda Mantovani membantah Febrio sebagai pegawai kejaksaan, melainkan pihak swasta. Kematiannya Sutrimo yang diduga bekerja dengan ex Jampitsus, ini Febrio satu pengantar itu pegawai kejagung, itu benar?
Itu sih bukan pegawai kejaksaan, bukan. Orang swasta biasa itu. Sejauh ini pengungkapan untuk kasus Itu kan di ranah polisi, Polri yang nanganin. Kita hanya melihat aja situasi tadi. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengklarifikasi pernyataan Jamintel Kejagung Reda Mantufani soal pekerjaan Febrio Adiono. Anang memastikan Febrio Adiono adalah pegawai yang bekerja di Kejaksaan Agung, bukan pihak swasta. Tapi kalau Febrio itu memang pegawai Kejaksaan Agung, bukan jaksa, pegawai biasa. Ya, Oke, baik. Aja. Berarti yang betul statement dari Pak Anang ya Pak, kami konfirmasi ya. Kalau Pak Jamintel itu tadi teman saya dengar kan ngomongnya Sutrimo kok nggak ada ngomong Febrio, wah ini salah gitu kan, salah dengar mungkin karena banyak orang kan, itu aja ya. Iya. Gitu. Soal tadi pertanyaannya Febrio ini pegawai Kejagung bukan, terus Pak Reda bilang bukan pegawai Kejagung, dia pihak swasta gitu. Nama Febrio Adiono muncul pertama kali dalam surat kronologis rumah sakit. Pihak rumah sakit mengklarifikasi jika kronologi kematian Sutrimo ditulis langsung oleh Febrio sebagai penanggung jawab. Dari kronologi yang ia tulis di rumah sakit, Febrio Adiono diduga sebagai orang yang dihubungi Sutrimo saat ia mengeluh sakit. Febrio juga sempat menelepon ketua RT untuk memesan ambulans. Ia kemudian mengantar Sutrimo ke rumah sakit bersama 3 orang lainnya. Febrio pun tercatat sebagai penanggung jawab Sutrimo. Dari penelusuran digital jurnalis Kompas TV melalui aplikasi Truecaller, nomor Febrio yang ditulis dalam surat kronologis tercatat sebagai ADC Jampitsus Febrio. Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo menilai polisi cukup berhati-hati dalam penyelidikan kasus kematian Sutrimo, termasuk saat memeriksa saksi kunci. Hal ini dilakukan agar pelaku tidak berusaha menutupi jejaknya. Masalahnya adalah publik itu meminta transparansi seluruh proses dari awal. Jadi kalau ditemukan, dibuka. Nah, sementara polisi menyimpannya terus supaya tidak kecolongan, yang lain ditutupi. Ini contoh aja nih, karena mayat itu ketika ditemukan, ada foto tangan dan sebagainya, itu kan berusaha ditutupi supaya Febrio ini nggak ketahuan, akhirnya ketahuan. Nanti Febrio nyangkut kemana lagi, itu akan ditutupi lagi kayak gitu. Nah, polisi berusaha supaya itu jangan terjadi gitu. Polisi memastikan sudah memeriksa 24 saksi dalam kasus ini. Saat ditanya soal sosok Febrio sudah diperiksa atau belum, polisi mengatakan akan mendalami. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Puslap For Mabes Polri mensterilisasi 3 ruangan sekolah swasta yang menyimpan ratusan senjata di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari hasil penyisiran selama 5 jam, polisi kembali menemukan adanya 30 bagian yang biasa digunakan untuk kegiatan menembak. Namun kondisinya sudah tidak utuh. Beberapa bagian itu diantaranya airsoft gun, sasaran tembak, amunisi hingga spare part senjata. Untuk mengetahui jejak kepemilikan senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari 3 ruangan tersebut. Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magazen airsoft gun, dan spare part dari senjata, contohnya sasaran tembak dan gagang senjata. Itu aja. Totalnya ada 30 item yang telah ditemukan Puslapor yang berkaitan dengan senjata angin, amunisi, dan spare part-nya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menanggapi soal temuan senjata di lingkungan sekolah. Mendikdasmen bilang bahwa pengawasan terhadap sekolah berada dalam kewenangan Pemda, namun ia telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan sekolah jadi rumah kedua yang aman dan nyaman untuk siswa agar bisa belajar. Pertama, kalau kami di Kemendikdasmen itu kan berkomitmen untuk sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak sehingga mereka tetap bisa belajar dengan aman dan nyaman.
Beranjak ke sorotan lainnya, Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan respons terkait isu reshuffle kabinet. Sebagai menteri, Bahlil bilang hanya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan Presiden. Bahlil mengaku bekerja sesuai dengan perintah Presiden dan undang-undang yang berlaku. Jika hasilnya berujung reshuffle, menurut Bahlil itu merupakan hak prerogatif Presiden. Bahlil menilai menteri tidak boleh berpikir, apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Saya pastikan pasti akan lebih. Ia namanya pembantu presiden, ia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Beralih ke peristiwa kebakaran lahan di Bukit Dingklik, kawasan Gunung Bromo di wilayah Pasuruan, Jawa Timur yang kembali meluas. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Sejak pertama kali terlihat berkobar pada Minggu siang, api yang melalap hutan dan lahan kawasan Bromo sisi Pasuruan sulit dipadamkan. Titik kebakaran yang masih belum terkendali berada di Bukit Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Medan yang ekstrem membuat pemadaman lebih sulit dilakukan. Upaya pemadaman dilakukan baik lewat jalur darat maupun jalur udara menggunakan skema waterbombing. Ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Nah ini itu yang terjadi tepatnya di Dingklik ya. Dingklik itu Desa Wonokitri. Nah, di bawahnya ada Pakis Bengkil dan Dingklik. Nah itu. Jadi yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam. Kemudian yang Dingklik ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran kawasan Bromo bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto di Dusun Cemoro Lawang, Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Menko Pratikno menyatakan Presiden Prabowo meminta agar pemadaman api di Bromo dipercepat dengan mengerahkan segala sumber daya yang tersedia. Sebelumnya terdapat 34 titik api di kawasan Bromo. Dari jumlah itu, 32 titik dinyatakan padam total dan 2 titik ini masih dalam proses pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di area Bromo sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Musibah ini telah melalap kawasan konservasi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Memang masih ada 2 titik api yang harus segera dipadamkan, tapi yang sebelumnya sudah mencapai 34 titik. Sekarang masih ada 2 titik api seperti yang saya lihat di belakang. Jadi Pak Presiden juga menyampaikan perhatian yang sangat serius terhadap ini, juga menyampaikan. Jadi oleh karena itu kita semuanya bekerja keras, target waktunya secepat-cepatnya. Jadi kita sudah bahas strateginya seperti apa, cara apa yang paling efektif dan efisien. Dukungan dari pemerintah pusat tetap dipertahankan di sini, tetapi dampak kebakaran yang melanda kawasan Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan menutup objek wisata sampai tenggat waktu yang belum ditentukan. Kondisi ini membuat wisatawan yang terlanjur datang tidak bisa mendekat ke kaldera. Sebagian wisatawan yang mayoritas turis asing tetap bisa menikmati panorama Bromo dari lereng Tengger tanpa harus masuk ke kaldera. Wisatawan memaklumi situasi ini demi alasan keselamatan dan memilih untuk datang lain waktu. Pengelola Taman Nasional Bromo juga telah menyiapkan skema pengembalian uang tiket dan penjadwalan ulang kunjungan. We didn't really know at first that there was a fire, but we guessed because the sky was very dark, and we checked on internet and we saw that, and then we could see the fire at night, and it was very aggressive, which scared me. When I went to sleep, because I was like, maybe the fire is going to come to the city, which it didn't, so thank God. But
I'm not disappointed because it's like this, it happens and it's life. So we're just gonna try to enjoy as much as we can here. Gempa bermagnitudo 7,4, sebuah gedung di pusat kota Pereira, Kolombia, runtuh. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Saudara, gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kolombia Senin lalu. Sedikitnya 132 orang meninggal, ratusan terluka, dan jumlahnya diperkirakan terus bertambah. Akibat gempa Senin lalu, sebuah gedung di pusat kota Pereira, Kolombia, runtuh. Warga berlarian menyelamatkan diri dan berlindung dari debu dan reruntuhan. Gempa itu menyebabkan kerusakan parah di sejumlah kota seperti Pereira, Manizales, dan Cali, wilayah barat Kolombia. Badan Geologi Kolombia mengungkap gempa bermagnitudo 7,4 ini memiliki kedalaman 103 km dan tercatat sebagai gempa terkuat dalam satu dekade terakhir. Pasca gempa, warga Kolombia membentuk rantai manusia untuk menemukan korban dan menyingkirkan puing-puing bangunan. Wali Kota Cali, Kolombia mengungkap sedikitnya 111 orang tewas dan 20 bangunan runtuh akibat gempa. Pemerintah Kota Cali meminta bantuan tambahan penyelamat dari wilayah Bogota dan Medellin untuk segera menyelamatkan korban yang masih terjebak. Berita tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.